Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan studi kasus 6 yang berjudul Intensitas Cahaya Terhadap Jarak Lampu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Oktavia Ramadhani dengan NIM 1925-1025 dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 25. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin 3.1. Pada 3.1, penentuan model matematika. Pertama, kita menggunakan data pada tabel untuk menentukan model fungsi, yaitu I dalam kurung R sama dengan K dikali E pangkat min 2 ln R. Pertama, kita akan menentukan nilai parameter. Di sini diketahui data yang diberikan adalah jaraknya yang pertama ada 1,0 dengan intensitas 1000, jarak 1,5 dengan intensitas 444, jarak 2 dengan intensitas 250, jarak 2,5 dengan intensitas 160, jarak 3 dengan intensitas 111. Dan yang selanjutnya dengan jarak 3,5 dengan intensitas 82 lux, jarak 4 dengan intensitas 63 lux. Maka diketahui modelnya yaitu I dalam kurung R sama dengan K dikali R pangkat min 2 dikali ln R. Karena E pangkat min 2 ln R sama dengan 1 dibagi R pangkat 2, maka I dalam kurung R sama dengan K dibagi R pangkat 2. Di sini kita akan menggunakan data pertama, yaitu 1000. Dengan menggunakan rumus, berarti I sama dengan R-nya adalah 1, I dalam kurung 1 sama dengan 1000, lalu kita substitusikan 1000 sama dengan K dibagi 1 dipangkatkan oleh 2. Jadi didapatkan hasil K-nya sama dengan 1000. Nah, untuk fungsi lengkapnya didapatkan I dalam kurung R sama dengan 1000 dibagi R pangkat 2. Pada model ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Semakin jauh jarak sensor dari sumber cahaya, semakin kecil intensitas cahaya yang akan diterima. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hasifah dengan NIM 1925-1057. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan nilai eksak pada 3.2. Jadi, soalnya adalah gunakan model tersebut untuk menghitung intensitas cahaya secara eksak pada A, R-nya adalah 0,8, B, R-nya adalah 1,3, dan C, R-nya adalah 4,5. Pertama-tama kita akan mencari untuk nilai yang A dulu, R-nya 0,8. Jadi seperti yang ada di sini, rumusnya itu adalah I dalam kurung R sama dengan 1000 per R kuadrat. Jadi tinggal kita substitusikan saja di R-nya, I 0,8 sama dengan 1000 per 0,8 kuadrat. 0,8 kuadrat hasilnya adalah 0,64, lalu 1000 dibagi 0,64 adalah 1562,5. Maka nilai intensitas cahaya pada jarak 0,8 adalah 1562,5 lux. Lanjut yang bagian B yaitu R-nya 1,3. Sama seperti di awal, kita tinggal substitusikan R-nya. I 1,3 sama dengan 1000 per 1,3 kuadrat. 1,3 kuadrat adalah hasilnya adalah 1,69, sehingga hasil yang diperoleh dari 1000 per 1,69 adalah 591,72 lux. Untuk yang C, R-nya adalah 4,5, itu sama juga disubstitusikan saja. I 4,5 sama dengan 1000 per 4,5 kuadrat. 4,5 kuadrat hasilnya adalah 20,25, dan 1000 dibagi 20,25 hasilnya adalah 49,38. Maka intensitas cahaya dengan jarak 4,5 adalah 49,38 lux. Sekian dari saya. Oke, kita lanjut ke 3.3 yaitu penentuan polinom Taylor. Sebelumnya saya izin masuk, saya Marsha Ayu dengan NIM 19251004 dari Program Studi Teknologi Pangan. Oke, di sini tertulis bahwa tentukan polinom Taylor orde 2, orde 3, dan orde 4 dari fungsi IR di sekitar R sama dengan 1. Nah,
Hal yang paling pertama kita lakukan adalah mencari turunan fungsi yang kita butuhkan. Karena pada study case digunakan sampai orde 4, maka kita perlu menghitung turunan pertama hingga turunan keempat. Dan hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Dari 1000 R2 ada min 2000 R pangkat 3, ada 6000 dan sekian. Selanjutnya, setelah itu, semua nilai tersebut dievaluasi pada titik pengembangan yaitu R sama dengan 1. Dari hasil substitusi, diperoleh nilai fungsi sebesar 1000, lalu nilai turunannya berturut-turut adalah min 2000, 6000, min 24000, dan 12000. Lalu, kenapa harus dihitung di R sama dengan 1? Karena polinom Taylor yang kita buat merupakan pendekatan fungsi di sekitar titik tersebut. Jadi semua komponen dan rumus Taylor harus dihitung pada titik pengembangannya. Nah, setelah itu kita melanjut menyusun polinom Taylornya. Untuk orde 2, kita menggunakan nilai fungsi turunan pertama dan turunan kedua ke rumus Taylor, lalu diperolehlah bentuk polinom orde kedua. Lalu untuk Taylor orde 3, kita menambahkan suku yang berasal dari turunan ketiga. Hasilnya menjadi lebih akurat karena informasi fungsi yang digunakan juga lebih banyak. Lalu di orde keempat, kita menambahkan lagi suku yang berasal dari turunan keempat, sehingga diperoleh polinom Taylor orde keempat, seperti berikut. Jadi, prosesnya dimulai dari mencari turunan, menghitung nilai pada titik pengembangan, lalu memasukkan semuanya ke rumus Taylor sesuai orde yang kita minta. Semakin tinggi orde yang digunakan, semakin baik pendekatan polinom Taylor terhadap fungsi aslinya di sekitar R sama dengan 1 per N. Seperti itu. Baik, kita masuk ke bagian 3.4, estimasi menggunakan polinom Taylor, di mana untuk bagian A itu R-nya menggunakan 0,8 M, dan bagian B itu R menggunakan 1,3 M. Untuk estimasi R sama dengan 0,8 itu dengan memasukkan rumus R dikurang 1, di mana 0,8 dikurang 1 itu hasilnya min 0,2. Untuk Taylor orde 2, itu rumusnya T2 dikali R. Dan memasukkan rumus 1000 dikurang 2000 dikali R kurang 1 ditambah 3000 dikali R kurang 1 pangkat 2, di mana untuk R ini kita masukkan 0,8 menjadi 1000 dikurang 2000 dikali min 0,2 ditambah 3000 dikali min 0,2 pangkat 2 menghasilkan 1520. Untuk Taylor orde 3 sama, itu menggunakan rumus yang sama dan juga R yang sama, di mana untuk angka-angkanya itu 1520 dikurang 4000 dikali min 0,2 pangkat 3, menghasilkan 1552. Untuk Taylor orde 4 sama dengan Taylor orde 2 dan orde 3, di mana untuk angkanya adalah 1552 ditambah 5000 dikali min 0,2 pangkat 4 menghasilkan 1560. Untuk hasil estimasi, baik, untuk hasil estimasi diperoleh untuk metode Taylor orde 2 itu bernilai 1520, Taylor orde 3 1552, dan Taylor orde 4 1560. Lanjut di nilai ekstas itu I dikali 0,8, di mana berarti 1000 dibagi 0,8 pangkat 2 menghasilkan 1562,5. Untuk perbandingannya, metode orde 2 itu menghasilkan 1520 dengan error 42,5. Untuk orde 3, 1552 dengan error 10,5. Dan orde 4 itu hasilnya 1500 dengan error 2,5. Lanjut ke estimasi pada R sama dengan 1,3 sama dengan yang 0,8 tadi, di mana 1,3 dikurang 1 menghasilkan 0,3. Untuk Taylor orde 2-nya itu dimasukkan angka-angkanya, dan juga untuk R tadi 1,3. Jadi 1000 dikurang 2000 dikali 0,3
ditambah 3000 dikali 0,3 pangkat 2 menghasilkan nilai 670. Untuk Taylor order 3 sama dengan Taylor order 2 di mana angkanya adalah 670 dikurang 4000 dikali 1,3 pangkat 3 menghasilkan nilai 562. Untuk Taylor order 4-nya, baik untuk bagian Taylor order 4-nya di mana nilainya adalah 562 ditambah 5000 dikali 0,3 pangkat 4 menghasilkan nilai 602,5. Lanjut ke hasil estimasinya untuk metode Taylor order 2 dengan nilai 670, Taylor order 3 562 dan Taylor order 4 di 602,5. Untuk nilai eksasnya itu 1000 dibagi 1,3 pangkat 2 menghasilkan nilai 591,72 dengan perbandingan order 2 itu hasilnya 670 dengan error 78,28, order 3 dengan hasil 562 dengan error 29,72 dan order 4 itu 602 dibagi 602,5 dengan error 10,78. Untuk bagian 3.5 analisis galat aproksimasinya untuk rumus galat absolutnya error sama dengan nilai mutlak IR dikurang INR di mana untuk galat R-nya sama dengan 0,8 tadi Taylor order 2, order 3 dan juga order 4 nilai eksas dan aproksimasinya sama yaitu nilai eksasnya 1562,50 dan nilai aproksimasinya di 1520,00. Untuk galat absolut pada Taylor order 2 itu menghasilkan nilai 42,50 dan Taylor order 3 itu galat absolutnya 10,50 serta Taylor order 4-nya di galat absolutnya 2,50. Baik, untuk bagian galat yang 1,3 M, itu titik evaluasi yaitu Taylor order 2, 3, dan 4, itu nilai eksas dan aproksimasinya sama, di mana nilai eksasnya itu 591,72, dan nilai aproksimasinya di 670,00. Untuk galat absolut pada order 2, itu nilainya 78,28, untuk Taylor order 3 itu di galat absolut 29,72 dan Taylor order 4 di galat absolut 10,78. Berdasarkan hasil tabel di atas, itu terlihat bahwa semakin tinggi order Taylor yang digunakan, maka semakin kecil galat yang diperolehnya. Baik, saya akan melanjutkan 3.6 yaitu prediksi dan analisis lanjutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Samayanti Bayang, NIM 19251070 dari program studi teknologi pangan. Jadi pada bagian ini saya akan melakukan perhitungan atau prediksi intensitas cahaya baik pada jarak 4,5 meter dan juga jarak 6 meter dengan menggunakan model exact, yaitu dengan rumus atau persamaan I dalam kurung R sama dengan 1000 dibagi R kuadrat. Nah, kemudian pada jarak 4,5 meter ini, itu saya substitusikan dulu nilai 4,5 meter ini sebagai nilai R. Kemudian nanti akan menghasilkan persamaan I dalam kurung 4,5 meter sama dengan 1000 dibagi 4,5 kuadrat. Kemudian kita cari dulu nilai dari 4,5 kuadrat ini berapa dan didapatkan nilainya sebesar 20,25. Selanjutnya itu kita menghitung dari 1000 dibagi 20,25 itu menghasilkan 49,38 lux. Jadi pada jarak 4,5 meter ini intensitas cahaya yang diterima itu sebesar 49,38 lux. Kemudian pada jarak 6 meter sama juga kita menggunakan persamaan I dalam kurung R sama dengan 1000 dibagi R kuadrat. Nilai 6-nya kita substitusikan sebagai nilai R, kemudian nanti 6 kuadratnya kita cari dulu dan kita mendapatkan nilai 36,
Selanjutnya nanti 1000 dibagi 36 itu jadinya 27,78 lux. Jadi pada jarak 6 meter ini intensitas cahaya yang diterima itu sebesar 27,78 lux. Nah, perbandingan ini menunjukkan bahwa model eksak memberikan hasil yang lebih realistis dibandingkan aproksimasi Taylor pada jarak yang jauh dari titik pengembangan. Kemudian 3.7 pembahasan dan interferensi hasil. Yang pertama, pengaruh objek Taylor terhadap akurasi aproksimasi. Semakin tinggi objek Taylor, maka semakin kecil galap yang diperoleh. Hal ini terlihat pada perhitungan di R0,8 dan juga R1,3, di mana objek 4 itu menghasilkan pendekatan yang paling dekat dengan nilai eksak. Kedua, hubungan titik aproksimasi dengan galak pengembangan R sama dengan 1, semakin jauh dari titik tersebut, galak terus semakin besar. Ketiga, mengapa aproksimasi Taylor semakin baik ketika R berada di dekat titik pengembangan R sama dengan 1? Polinom Taylor ini dibangun menggunakan informasi fungsi dan turunannya pada titik pengembangan R sama dengan 1. Oleh karena itu, aproksimasi akan semakin jauh lebih akurat karena nilai yang dicari itu berdekatan dengan nilai titik tersebut. Keempat, kelebihan dan keterbatasan metode Taylor pada kasus yang dianalisis. Kelebihannya yaitu mampu memberikan estimasi yang cukup akurat pada daerah di sekitar titik pengembangan. Kemudian, metode ini juga kurang efektif untuk memprediksi jarak yang sangat jauh. Kelima, interferensi hasil dalam konteks permasalahan nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya menurun yang sangat cepat pada jarak yang ditambah. Oleh karena itu, penempatan sumber cahaya harus diperhatikan agar intensitas yang diterima tetap memenuhi kebutuhan dan pencahayaan. Demikian presentasi yang dapat disampaikan pada kelompok saya. Saya dan teman-teman saya memohon maaf pada saat penyampaian ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.